Bayangin bos, selama puluhan tahun Indonesia tuh cuma jadi pasar empuk buat barang-barang dari luar negeri. Mulai dari makanan, elektronik, pakaian, bahkan garam dan jarum pentul pun kita impor. Kayak negeri yang punya segalanya, tapi tergantung segalanya juga. Kita punya tanah luas, laut melimpah, tenaga kerja berjuta-juta, tapi tiap kali butuh barang, yang masuk justru dari luar. Dari mie instan sampai mobil mewah, semuanya bukan buatan anak bangsa. Kenapa bisa gitu? Karena dulu mindsetnya, yang penting cepat dan murah meski harus impor. Padahal kalau terus-terusan begini, ya kita nggak akan pernah berdiri di atas kaki sendiri. Cuma jadi bangsa konsumen, bukan produsen. Gula, kita impor. Padahal kebun tebu banyak. Beras, masih juga datang dari Vietnam. Garam, ironis banget, negara maritim. Tapi garam industri harus beli dari Australia. Belum lagi teknologi. Hampir semua HP, laptop, mesin industri, bahkan alat kesehatan datang dari Cina, Jepang, Korea, atau Eropa. Dan akibatnya, uang kita keluar terus tiap tahun cuman buat belanja barang dari luar. Tahun 2023 aja, nilai impor Indonesia mencapai lebih dari 220 miliar dolar, alias lebih dari 3.400 triliun. Gede banget kan? Padahal duit segitu bisa buat bangun ribuan pabrik dan lapangan kerja kalau dialokasikan buat produksi dalam negeri. Nggak sedikit negara yang kelihatannya maju gara-gara impor, tapi akhirnya tumbang. Contohnya Yunani, terlalu bergantung pada barang dan utang luar, akhirnya kolaps. Atau Zimbabwe, impor barang dari luar terus nggak bangun produksi sendiri, akhirnya mata uangnya jatuh, inflasi gila-gilaan. Yang paling dekat Sri Lanka, impor terus sambil utang gede-gedean. Akhirnya krisis, rakyat ngamuk dan pemerintah tumbang. Ini jadi pelajaran besar buat kita. Negara yang terlalu nyaman bergantung sama barang luar, itu gampang dikendalikan. Sekali dikunci pasokan, langsung lumpuh. Tapi sekarang, Indonesia nggak mau jadi bangsa penonton terus, bos. Di era Jokowi dan berlanjut ke Prabowo nanti, arah ekonomi nasional mulai berubah. Pertama, hilirisasi. Bukan cuma gali nikel, tapi sekarang kita olah jadi baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Negara-negara maju pada panik, karena kita nggak mau lagi cuma jual bahan mentah murah. Kedua, swasembada pangan. RI mulai dorong produksi beras, gula, garam, sampai daging sapi dalam negeri. Meski belum sempurna, tapi langkahnya udah kelihatan. Ketiga, perlindungan produk lokal. Pemerintah batasi impor saat panen raya, naikin bea masuk barang asing, bahkan kasih insentif buat UMKM dan startup lokal. Ini semua sinyal bahwa Indonesia mulai sadar. Berdiri di atas kaki sendiri itu mutlak. Kalau Indonesia bisa produksi sendiri, siapa yang paling rugi? Ya negara-negara besar yang selama ini ngandelin pasar kita. Contohnya China, Korea, Jepang, dan Uni Eropa. Mereka jual miliaran dolar barang ke Indonesia tiap tahun. Makanya, saat Indonesia mulai tegas dengan hilirisasi, banyak negara ngamuk. Uni Eropa bahkan gugat Indonesia ke WTO karena larangan ekspor nikel mentah. Lucu ya? Dulu kita disuruh jual bahan mentah, sekarang waktu kita mau naik kelas malah digugat. Tapi justru ini bukti, kemandirian Indonesia bikin negara lain was-was. Artinya kita berada di jalur yang benar. Sekarang ini pertarungan sengit lagi kejadian. Brand lokal mulai naik daun. Dari sepatu, kopi, skincare, sampai HP rakitan dalam negeri. Tapi brand asing juga makin agresif. Mereka turunin harga, bikin kampanye besar-besaran, bahkan kerjasama sama influencer lokal. Contohnya, produk skincare lokal kita kayak Something atau Azarin mulai dilawan habis-habisan sama brand luar. Tapi konsumen kita juga makin cerdas. Banyak anak muda sekarang bangga pakai produk lokal. Ada rasa nasionalisme ekonomi. Kalau dulu pakai produk lokal dianggap murahan, sekarang justru jadi simbol dukungan buat bangsa sendiri. Dan disinilah peran kita semua. Bantu dorong brand lokal supaya bisa tumbuh, bersaing, dan menang. Kita udah lihat sendiri, terlalu tergantung sama luar negeri itu bahaya. Bisa bikin kita gampang dikendalikan, gampang dijatuhkan, dan susah berkembang. Tapi kalau kita mandiri, bikin barang sendiri, produksi sendiri, beli produk bangsa sendiri, dan itu namanya berdikari. Dan berdikari bukan cuma soal ekonomi, itu soal martabat bangsa. Supaya kita nggak terus-terusan dijajah walau bentuknya sekarang udah bukan pakai senjata, tapi pakai ekonomi. Indonesia bukan negara kecil. Kita punya sumber daya, punya rakyat cerdas, dan punya semangat buat bangkit. Sekarang waktunya kita jadi pemain utama. Bukan cuma pasar buat negara lain,
Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, pakai produk lokal, dukung usaha dalam negeri, dan bangga jadi bagian dari bangsa yang sedang bangkit. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.